menurut kunjungan kerja Bupati Buton di Wabula. Pada pemerintah daerah agar bangunan ini turunkan tim kelayakan karena menurut perkiraan atau penilaian masyarakat kurang layak dipakai karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kunjungan kepala desa tadi, dan saya ingin tanyakan ucapan, apakah ada ucapan sesuatu dari camat atas kunjungan bupati kemarin? Terima kasih. Saya selama terima kasih atas kunjungan pertama dengan perdana Bapak Bupati Buton di Kecamatan Buton. Ya. Semoga kunjungan beliau bisa membawa berkah Lain-lain Pak, apa lagi? Harapannya tentu apa yang disampaikan masyarakat bisa direspon oleh Bapak Bupati. Kunjungan perdana kemarin itu apa yang telah dipaparkan oleh Pak Bupati terhadap daerah ini atau kecamatan ini, apa saja Pak yang disampaikan oleh Pak Camat, oleh Pak Bupati? Apa saja Pak yang disampaikan oleh Bupati Pak terhadap pembangunan di Kecamatan Wabula? Semua fasilitas pemerintah dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Opini Kino. Kali ini Opini Kino menyajikan tentang kunjungan kerja atau kunker Bupati Buton di wilayah Kecamatan Wabula. Di sana ditemukan beberapa hal, bahkan diskusinya dengan masyarakat itu hebat, dan tonton terus. Untuk lebih suksesnya media ini, jangan lupa kepada pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, hendaknya subscribe, like, and share ke teman. Wabula. Harian penyambutan memeriahkan kunkernya basiran di Wabula. Turunkan tim kelayakan karena menurut perkiraan atau penilaian masyarakat kurang layak dipakai ini karena tidak sesuai dengan keinginan. Terima kasih. Saya selama terima kasih atas kunjungan pertama dengan perdana Bapak Bupati. Kunjungan perdana Bupati Buton di Kecamatan Wabula merupakan salah satu hal yang membanggakan masyarakat Kecamatan Wabula. Yel-yel sambutan masyarakat di Kecamatan Wabula, mulai dari tarif penyambutan hingga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat dan tokoh agama di daerah itu menunjukkan bahwa Kecamatan Wabula atau masyarakat Wabula begitu bangga atas kehadiran Bupati di Wabula. Karena itu, sejumlah tokoh masyarakat telah menyebutkan bahwa kehadiran Bupati yang baru saja dilantik di wilayah Kabupaten Buton, terutama di Kecamatan Wabula ini, menunjukkan representatif bahwa keseriusan Bupati untuk membangun wilayah Kecamatan Wabula. Selain dia didampingi oleh sekda dan sejumlah
kepala-kepala SKPD. Hadirnya di daerah ini merupakan salah satu paripurna bagaimana suksesnya dan bagaimana mereka merancang strategi untuk membangun Kecamatan Wabula dan terkhusus di wilayah Kabupaten Buton. Oleh sebab itu, Bupati Buton Basiran telah menyebutkan bahwa kehadirannya dan ia sudah lama mencatat bagaimana jika ia menjadi bupati atau menjabat sebagai seorang bupati di wilayah Kabupaten Buton. Karena itu, ia mulai melakukan pemeriksaan atau pemantauan dari wilayah kantor-kantor camat hingga kelurahan dan desa-desa di wilayah Kabupaten Buton yang meliputi 7 kecamatan ini. Tentu, kehadirannya di Wabula merupakan salah satu wujud nyata bahwa benar-benar Kecamatan Wabula sebagai area atau sektor andalan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Buton. Memang jika kita melihat dan kita menyimak apa yang telah dipaparkan oleh Bupati Buton ketika ia memberikan sambutan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa Bupati Buton Basiran sudah betul-betul ingin membahu dengan masyarakat. Bahkan apa yang telah dipaparkan bahwa kita berjuang bersama-sama untuk membangun daerah Kabupaten Buton ini. Bukankah Kabupaten Buton ini adalah kabupaten induk di wilayah kabupaten yang saat ini sudah menjadi 6 kabupaten. Untuk itu, hari-hari esoknya Kabupaten Buton tentu saja akan kita memperbaiki, bahkan kita melakukan rehabilitasi sebagaimana bangunan yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Wabula Launci itu. Launci juga menjelaskan sebagai seorang kepala desa, ia sangat prihatin melihat bangunan yang telah dibangun oleh salah satu kontraktor di saat bupati-bupati sebelumnya. Bahkan bangunan ini menurut Launci tidak layak untuk dilakukan atau dihuni atau dipakai oleh anak-anak sekolahan. Padahal anggaran bangunan ini kurang lebih bernilai 1 miliar. Untuk itu kepala desa memberikan informasi hal ini kepada Bupati Basiran agar dilakukan peninjauan guna suksesnya pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan di wilayah Kecamatan Wabula. Karena masyarakat di wilayah Wabula ini, mereka adalah manusia terpelajar. Tentu, jika pembangunan gedung-gedung sekolahan sebagaimana SD bertingkat yang mangkrak ini, tentu itu merupakan salah satu kerugian bagi masyarakat Desa Wabula, terkhusus Kecamatan Wabula. Padahal sebelumnya masyarakat begitu bangga karena melihat gambarnya bangunan SD bertingkat itu begitu gagah. Tetapi setelah pelaksanaannya membuat para orang tua murid atau masyarakat kecewa, sehingga tidak ada satupun orang tua yang mengizinkan sekolah untuk bersekolah di SD bertingkat yang nyaris roboh itu. Inilah bagian dari kerjaan kontraktor-kontraktor yang tidak bertanggung jawab, yang hanya satu-satunya mengejar keuntungan. Tapi ironinya, ada apa kok pihak kejaksaan atau kepolisian tidak memperdulikan bangunan ini atau opini Gino sebagai media independen? Tentu saja hanya bisa mengabarkan apa yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh masyarakat hingga kepala desa Wabula. Memang jika kita melihat bangunan SD bertingkat itu sangatlah memprihatinkan. Untuk itu kita berharap pihak kejaksaan dan kepolisian bisa mengusut kontraktor yang amburadul tersebut. Ayo tonton terus dan tonton terus hingga tuntas. Pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda subscribe maka Anda adalah orang cerdas dan pintar. Maka itu kita saling mengagumi. Wow kan?
Masyarakat Kecamatan Mabula yang dihadiri oleh beberapa kepala desa dalam kunker bupati itu menyebutkan bahwa bupati yang satu ini adalah bupati yang spektakuler. Bahkan kita juga sudah mendengar bahwa bupati ini ternyata bukan hanya menjabat sebagai seorang bupati Buton, melainkan juga sampai hari ini dia masih kepala dinas PPKAD. Artinya, jika riak-riak tentang masalah keuangan, tentu saja untuk membangun sebuah bangunan yang representatif untuk memperjuangkan khususnya usulan-usulan masyarakat, tentu saja tidaklah rumit. Artinya, Kabupaten Buton sangatlah beruntung karena yang menjabat sebagai Bupati Buton hingga saat ini atau yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Sulawesi Tenggara adalah seorang kepala dinas PPKAD atau kepala SKPD PPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, jika kita kolaborasi dan saling memahami, tentu saja apa saja kita bisa membangun, tapi haruslah representatif dengan ketepatan atau item-item sebagaimana plotting atau mapping. Misalnya saja, Wabula ini adalah menjadi area sektor andalan pariwisata. Nah, jika itu memang yang akan kita perpadukan, tentu daerah ini merupakan salah satu hal. Demikian pula Papar Bupati Basiran menyebutkan bahwa bangunan yang SD bertingkat yang tadinya sudah kita lihat nyaris roboh itu, tentu selain kita akan berupaya untuk bagaimana melahirkan solusinya, juga bagaimana pula kita akan mengetahui dan bagaimana kita mengejar siapa yang harus bertanggung jawab untuk bangunan SD bertingkat yang saat ini tengah ditinggalkan oleh para siswa-siswanya atau murid-muridnya. Benar saja kalau seorang kepala desa yang ingin membangun daerahnya, jika melihat bangunan seperti itu yang nyaris roboh itu, tentu saja itu sangat memprihatinkan. Sehingga dengan kehadiran sekda dan bupati ini sekaligus datang di wilayah atau kunjungan kerja di Kecamatan Wabula ini merupakan salah satu kolaborasi yang sangat patut untuk bagaimana kita melahirkan sebuah gagasan-gagasan atau rencana strategi pembangunan baru. Sebagaimana sektor andalan pariwisataan di wilayah Kabupaten Buton, tepatnya di Wabula ini, tentu itu tidaklah rumit. Artinya, bisalah rumit jika ada yang menghalanginya. Tapi jikalau tanpa ada halangi, apalagi, maka mudahlah kita membangun. Sehingga Basiran begitu yakin untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta tokoh adat di wilayah Kecamatan Wabula. Tentu itu merupakan salah satu kolaborasi yang sangat baik. Dan demikian pula kepala-kepala desa, baik kepala desa Wabula 1 maupun Wabula Induk dan Wasweba dan lainnya, tentu harus kolaborasi untuk bekerja sama. Sejumlah tokoh masyarakat yang ditemui pasca kunjungan kerja Bupati Buton Basiran di wilayah Kecamatan Mabula, mereka begitu antusias menyambut bupatinya. Bahkan mereka menjadi kagum dan sangat kagum dengan bupati karena ia memiliki visi dan misi yang maha dasar, sebagaimana rencana strateginya hingga program-programnya membuat kita begitu kagum. Dan ternyata dia seorang ahli birokrasi dan pemerintahan yang luar biasa, sebagaimana yang dipaparkan oleh kepala desa Wabula Launci. Ia menjelaskan hendaknya, dan kita berharap Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, hingga Presiden Republik Indonesia bisa memberikan ruang kepada pejabat Bupati Buton Basiran agar beliau bisa menjabat hingga tahun 2024.
Permintaan ini begitu serius, bahkan bukan hanya kepala desa Wabula saja yang mengusulkan, melainkan banyak desa-desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat di wilayah ini. Karena Basiran dinilai memiliki tangan dingin. Artinya dengan menjadinya beliau dan diangkatnya dan menjabatnya beliau sebagai Bupati Buton, tampaklah riak-riak ekonomi yang begitu naik dari hari ke hari. Bahkan sebelumnya pasar-pasar di wilayah beberapa tempat di wilayah Kabupaten Buton ini tampaklah sepi. Tetapi begitu Basiran menjabat sebagai seorang bupati, maka pasar raya di wilayah Kabupaten Buton, khususnya di Pasar Sabo, di Pasar Kombeli, dan pasar-pasar lainnya begitu bergairah, sehingga ekonomi di wilayah Kabupaten Buton sudah mulai menampakkan salah satu hal yang sangat-sangat signifikan. Hal ini diakui oleh Kepala Desa Unci. Demikian pula kepala desa lainnya juga mengakui hal yang sama. Artinya benar bahwa Basiran ini adalah seorang bupati yang bertangan dingin. Sebagaimana kisah-kisah sesepuh orang Buton, jikalau seorang pemimpin dan muncul kesuburan tanah hingga tanaman-tanaman yang ada di ladang atau di kebun kita begitu subur dan tumbuh berkembang, tentu itu adalah seorang pemimpin yang bertangan dingin. Demikian pula hasil-hasil laut. Kalau hasil laut itu memiliki hasil yang bagus, mulai dari air meting hingga ke laut dalamnya seperti ikan-ikan jenis biasa hingga ekonomi menengah dan ekonomi tingkat tinggi seperti tuna, tentu itu merupakan salah seorang sesepuh atau seorang pejabat yang patut kita kagumi. Artinya Basiran ini bukanlah orang dari luar daerah, karena dia juga adalah tuan rumah di wilayah Kabupaten Buton, meskipun selama ini ia bertugas di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Artinya dengan tangan dinginnya menampakkan gairah ekonomi di daerah ini, hingga bisa jadi Presiden Republik Indonesia juga akan mengunjungi Kabupaten Buton. Wow kan? Wow! Sebagaimana yang dipaparkan oleh juru tulis Kesultanan Buton, ia menyebutkan bahwa benar bahwa Presiden akan datang ke wilayah ini pada hari Senin mendatang. Untuk itu semua kita doakan semoga Presiden betul-betul menginjakan kakinya di Pulau Buton, dan tinjauan atau kerjanya bahkan ia akan datang ke wilayah tambang aspal sana. Wow, kalau itu tambang aspal maka hebatlah Pulau Buton. Demikian catatan opini Gino kali ini. Semoga hal ini menjadi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu akan menambah energi kita, dan energi itu adalah kita akan sehat selamanya. Wow kan?